Sejak debut film pertamanya 2018 lalu, gak sedikit pro dan kontra berbondong-bondong datang ke film ini. Ketika ekspektasi jadi dasar utama para penonton film Dylan 1990 pada saat itu. Bahkan termasuk aku. Aku pun berusaha tutup mata, tutup telinga, dan fokus untuk menikmati filmnya. Yang pada akhirnya, drama romansa remaja adaptasi novel ini bisa dikatakan nyaris sempurna. Baik, emang ada sih yang menilai tidak sedemikian sama. Dua filmnya sudah kita saksikan, bagaimana dengan seri terakhirnya yang akan jadi penutup cerita Dylan dan Leah. Baiklah, gak pakai banyak cincong, langsung aja ke ulas. Ini dia review singkat film Milea, Suara dari Dylan. Dylan. Milea. Emang harus kenalan lagi gitu? Adaptasi novel emang selalu jadi momok menakutkan buat filmmaker. Terlebih kalau buku itu peminat bacanya banyak. Tapi entah kenapa, dari 3 buku karya P.D. Baik ini, buku terakhir Milea, Suara dari Dylan termasuk seri terbaik. Pembaca bukunya udah pasti tahu, cerita mengambil sudut pandang seorang Dylan. Ibarat kepingan puzzle yang masih ngumpet entah kemana, dan akhirnya ketemu untuk melengkapi 2 buku sebelumnya. Khususnya untuk sebatas penonton filmnya aja, kalian akan lebih paham dengan tokoh Dylan di sini. Jawaban tentang sosok remaja dengan eksterior selengeannya dan interior melankolisnya. Properti kali ah. Masih diperankan Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla. First impression, satu kata, dewasa. Kalian yang menganggap 2 film sebelumnya terkesan cheesy, harapanku di film ketiganya ini akan merubah perspektif kalian kaum gibah garis keras. Film Milea, Suara dari Dylan adalah film yang teramat emosional, terlepas kalian punya imajinasi sendiri saat membacanya. Tapi visual drama cerita yang dibangun di film ini mampu membuat haru satu bioskop. Ini seriusan, gak sedikit orang-orang di sebelahku menyeka air mata, termasuk aku. Maaf, Bambang tuh gak kuat kalau lagi ada tangisan massal di bioskop. Lebay. Oke, meski sempat kecewa dengan film Dylan 1991, Milea, Suara dari Dylan film menontonnya sama seperti Dylan 1990. Adanya koneksi interaksi film ke penonton. Fajar Bustomi selaku sutradara mengambil momen ini kembali. Dan aku yakin besar harapan, penutup trilogi Dylan ini akan jadi film yang memorable. Terlepas bukan lagi rayuan manis anak SMA lagi yang ditampilkan, melainkan konflik percintaan dewasa. Ensemble karakter di film ini masih tetap sama seperti 1990 dan 1991. Baik main cast dan supporting cast-nya masih saling terhubung satu sama lain. Mungkin ada pengembangan karakter yang disesuaikan dengan bukunya. Nanti lihat saja sendiri. By the way, seperti di awal gue sampaikan, film Milea, Suara dari Dylan adalah penutup trilogi Dylan. Film ini punya konflik yang rapat. Emosinya lebih deep dan lebih nyesek daripada 2 film sebelumnya. Film ini juga terasa lebih luas. Beberapa poin kurang dari 2 film sebelumnya yang pada akhirnya menutup potensi film-film Dylan, di film Milea justru memperbaiki hal tersebut. Secara garis besar, film Milea, Suara dari Dylan adalah penutup sempurna dan paling emosional dari film-film Dylan sebelumnya. Tujuan premis film ini juga jelas. Kepingan puzzle cerita yang akhirnya muncul melengkapi logline dan plot point film ini. Untuk penutup review ini yang bisa aku sampaikan, cintai pasanganmu sepenuh hati. Kalaupun waktu tidak lagi menginginkan kalian bersama, setidaknya ada kenangan yang ditinggalkan berdua. Oh, asik. Ya kawan, itu dia review singkatku untuk film Milea, Suara dari Dylan. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar gak ketinggalan